Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjabarkan atau menerangkan hasil pemahaman saya dari video yang saya tonton di e-learning tentang pembelajaran tentang hermeneutik Gadamer. Nah, itu saya menemukan kata-kata unik pada video tersebut di menit ke-23, menit ke-5, 23 detik ke-5 itu dikatakan bahwa jika kita bandingkan dengan hermeneutik romantik yaitu Schleiermacher dan Dilthey, jelas pemahaman adalah seni dan metode. Namun Gadamer sendiri itu memahaminya sebagai kemampuan universal manusia, dan pemahaman seringkali merupakan metode baginya yang sering dianggap membatasi atau mempersempit pengalaman memahaminya. Maka dari situ disebut hermeneutik filosofis. Nah, kemudian pada 1 jam 5 menit 45 detik itu saya menemukan kata-kata unik bahwa dikatakan waktu itu seperti halnya matematika. Mustahil matematika tidak mempunyai waktu. Nah, ini memiliki makna yang sangat dalam. Kemudian pada 1 jam 16 menit itu dikatakan pengetahuan kita diilustrasikan oleh cakrawala. Jika kita tidak pernah puas dengan apa yang kita ketahui, karena apa yang kita ketahui itu dekat dan kita ingin lebih mengetahui lebih luas lagi atau tahu lebih banyak atau menjadi lebih besar lagi. Nah, ketika kita memperluas wawasan kita, apa yang kita ketahui di awal akan muncul dalam proporsi yang sebenarnya. Ternyata aku masih kurang ya, ternyata aku masih banyak belum tahu ya, itu jadinya. Jadi konsep ini sangat dinamis. Nah, itulah yang disebut horizon, seperti halnya dalam penelitian dalam penafsiran suatu teks. Nah, kemudian pada 1 jam 45 menit itu saya mendapatkan kata-kata yang menarik juga, bahwa proses belajar itu menjadikan pribadi tersebut dibentuk oleh proses belajar tersebut, sehingga ia menjadi apa adanya, sehingga disebut sebagai orang terpelajar. Nah, kemudian saya melanjutkan pada profil singkat tentang Hans-Georg Gadamer. Itu dapat diterangkan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu latar belakang akademik. Nah, Gadamer lahir di Marburg pada tahun 1900. Dia belajar filsafat di universitas di kota asalnya tersebut, termasuk belajar dari Nikolai Hermann, Martin Heidegger, dan Rudolf Bultmann, seorang teolog Protestan. Nah, pada tahun 1922 ia meraih gelar doktor filsafat. Nah, kemudian kontribusi Gadamer. Nah, beliau ini mempunyai karya yang monumental, yaitu tentang kebenaran dan metode sebuah hermeneutika filosofis menurut garis besarnya, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1968 dalam bahasa Jerman. Nah, karya ini dianggap sebagai salah satu kejadian terpenting dalam filsafat Jerman. Nah, kemudian saya lanjut ke pemikiran Gadamer tentang hermeneutik. Itu pertama kita jabarkan, yang pertama itu tentang pengetahuan dan sejarah. Nah, Gadamer memahami pengetahuan sebagai terbentuk dalam konteks sejarah dan sosialitas masyarakat. Sejarah adalah medium bagi pengembangan sistem pengetahuan dan tradisi yang membentuk visi dan horizon kehidupan masa depan. Nah, kemudian yang kedua, bahasa sebagai medium. Bahasa memiliki kekuatan untuk mengungkap dan menyembunyikan makna yang dipahami oleh komunitas lokal. Oleh karena itu, pemahaman bahasa dan pemikiran suatu masyarakat memerlukan pemahaman akan sejarah dan cara berbicara mereka. Kemudian pemikirannya itu tentang worldview and self-knowledge. Nah, kerangka pemikiran dan pengetahuan manusia terbentuk dalam proses sejarah
menuntun pada pemahaman bahwa tugas utama hermeneutik adalah memahami teks. Kemudian yang selanjutnya itu komunikasi dan horizon. Horizon historis dan horizon teks harus dikomunikasikan agar ketegangan di antara keduanya itu dapat diatasi. Pembaca harus terbuka terhadap horizon lain yang mungkin berbeda atau bertentangan dengan horizon mereka sendiri. Kemudian selanjutnya understanding sebagai way of being. Hermeneutik tidak hanya tentang metodologi penafsiran, akan tetapi juga tentang pemahaman ontologis bahwa understanding itu sendiri merupakan eksistensi manusia. Nah, oleh karena itu hermeneutik lebih tentang upaya memahami dan menginterpretasi sebuah teks untuk mengungkap esensi atau hakikatnya. Kemudian yang terakhir itu kebenaran dan objektivitas. Nah, kebenaran tidak lagi didefinisikan oleh kesesuaian antara konsep teoritis dan realitis objektif, tetapi oleh penyingkapan esensi atau hakikat suatu hal. Manusia adalah wahana bagi penampakan being tersebut melalui eksistensinya. Nah, kemudian yang terakhir itu relevansi pemikiran Gadamer dengan penafsiran Al-Quran. Itu dapat kita rangkum. Itu yang pertama, pendekatan dan memahami. Nah, Gadamer itu menekankan pentingnya memahami teks dengan mendalami konteks sejarah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, ruang dan waktu, serta dialektika bahasa di dalamnya. Nah, hal ini sesuai dengan pendekatan hermeneutik yang berfokus pada pemahaman. Nah, kemudian yang kedua, itu kemungkinan dan pemahaman baru. Gadamer mengakui bahwa pemahaman tidak pernah tuntas dan selalu terbuka untuk pemahaman baru. Ini konsisten dengan pandangan bahwa Al-Quran terus memberikan makna yang relevan dengan perubahan waktu dan peristiwa. Nah, kemudian yang ketiga, kontekstualisasi pemahaman. Hermeneutik Gadamer menekankan pentingnya memahami teks itu tidak hanya secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual. Nah, dalam konteks Al-Quran itu sendiri, ini mengacu pada pentingnya memahami teks dalam konteks budaya, sosial, sejarah yang relevan. Nah, kemudian yang keempat, kesamaan dengan tafsir Bilra'i. Konsep hermeneutik Gadamer tentang pemahaman yang terus berubah sejalan dengan tafsir Bilra'i dalam Islam, di mana penafsiran didasarkan pada ijtihad atau pemikiran pembaca. Nah, mengingat Al-Quran merupakan teks yang terus-menerus dipahami dalam konteks yang berkembang. Nah, dengan demikian, pemikiran Gadamer mengenai hermeneutik itu memberikan kontribusi yang relevan dan memahami dan menafsirkan Al-Quran itu sendiri. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.